Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, betapa banyaknya orang tua yang membuat anaknya sengsara, yang telah membuat buah hatinya menderita di dunia dan di akhirat dengan sebab ketidakpedulian orang tuanya, serta dengan sebab dikarenakan orang tuanya telah meninggalkan mendidiknya. Orang tua udah tidak peduli terhadap anaknya, tidak peduli belajarnya, tidak peduli ngajinya dia, tidak peduli akhlaknya dia, tidak kepikir untuk mendidik anak, mengajari anak, apalagi mau masukkan anak ke pondok pesantren atau memasukkan anak kepada tahfidzul Quran, tidak kepikir ke situ sama sekali. Sudah tidak begitu, ditambah lagi justru dia sebaliknya membantu memfasilitasi anaknya sesuai dengan kemauan syahwat anaknya. Anaknya tidak pernah belajar di TPA, tidak pernah belajar ngaji ya. Anaknya tidak pernah diajak ke masjid, apalagi pengajian-pengajian. Kemauan anaknya setiap malam minggu ingin karaokean, dimodali. Kemauan anaknya ingin jalan-jalan touring ya, dengan kawan-kawannya yang pecandu narkoba dan yang lainnya ini tadi, juga dimodali. Apapun kemauan anaknya, yang penting anaknya bahagia, bergelimang, bergelut dengan kemaksiatan tadi, orang tua siap modali. Nah, pandangan orang tuanya, kata Ibnu Qayyim, orang tua sudah mengira dia telah memuliakan anaknya, namun pada hakikatnya dia telah menghinakan anaknya. Orang tua mengira dia sayang kepada anaknya, namun pada hakikatnya dia telah menzalimi anaknya sendiri. Sehingga apa dampaknya? Kata Imam Ibnu Qayyim, sehingga orang tua terluputkan dari mengambil kemanfaatan pada anaknya, serta orang tua tersebut telah menyia-nyiakan bagian anaknya di dunia dan di akhirat. Kalau engkau cermati, perhatikan kerusakan pada anak, engkau akan mendapati kebanyakan kerusakan tersebut adalah berasal dari orang tua. Nah, ini sangat benar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, kerusakan pada anak sumber utamanya orang tua. Pasti orang tuanya yang tidak beres dalam mendidik, dalam mengarahkan anaknya. Juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kebanyakan anak ini sesungguhnya datang kerusakan anak-anak tadi, kebobrokan anak-anak kita, itu sebabnya orang tua sendiri. Apa bentuknya? Dalam bentuk ketidakadapedulian orang tua, penyia-nyiaan orang tua, serta tidak mau ngajari mereka, tidak mau mendidik mereka, tidak mau mengajarkan mereka tentang kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah dalam agama ini tadi. Sehingga orang tuanya tadi menyia-nyiakan anaknya di masa kecil. Dampaknya sang anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya mereka, serta anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada bapak mereka sendiri, karena tidak diajari, tidak dididik dari kecil. Ketika besar, ilmu dunia tidak punya, ilmu agama tidak punya, nganggur dunia akhirat. Jangankan mereka untuk memberikan manfaat kepada orang tua dalam bentuk bakti, baik berupa materi ataupun doa, anak yang soleh, mereka sendiri tidak bisa ngambil manfaat atau memberikan manfaat untuk dirinya pribadi. Sebagian orang tua ada yang mengkritisi anaknya dengan mengatakan, engkau adalah anak yang durhaka, engkau adalah yang begini-begini. Lalu sang anak mengatakan, ya abati, wahai bapakku, dulu engkau telah mendurhakaiku ketika aku masih kecil. Maknanya dulu engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil. Engkau tidak peduli terhadap aku ketika aku masih kecil. Engkau tidak menyempatkan waktu untuk mendidik aku, tidak mengajak aku kepada perkara yang baik ketika aku masih kecil. Maka sekarang ketika aku sudah tua, sudah dewasa, engkau sudah tua, wajar kalau aku membangkang kepadamu durhaka, karena engkau tidak mengajari aku, engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil, sehingga sekarang itulah dampaknya, aku akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah tua renta. Wajar kan? Anak tidak diurus, anak tadi tidurnya di mana tidak jelas, mau pulang-pulang tidak. Ketika orang tua sudah tua renta, ngoceh, dasar anak durhaka, tidak ngurusi bapak, datang baik ke rumah bapak, tidak galak. Oi wajar kamu. Itulah anak itu dirawat dari kecil, dipelihara, dijaga, dididik. Wajar. Coba kalau dari kecil tadi diperhatikan kemana dia bermain, arahkan tempat-tempat yang positif, diajak ke masjid, doakan,
maka insya Allah anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang diharapkan oleh orang tuanya.